Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di konten izin bertanya Gus IBG. Insyaallah kita akan jawab kembali pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, bagaimana hukum mencium dan mengusap jari jempol ke mata saat mendengar adzan? Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita melihat ada orang-orang yang ketika terdengar adzan sampai pada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mencium ibu jarinya, kemudian mengusapkan kedua ibu jarinya kepada kedua matanya. Yang karena saking awamnya masyarakat kita sehingga timbul pertanyaan, sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang tersebut dan itu bersumber dari mana? Yang pertama, dari pengetahuan yang kami dapatkan dari guru-guru kami, yang dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah mengusapkan ibu jari setelah ia cium ibu jarinya. Jadi diusapkan kepada mata setelah ia cium ibu jarinya, kemudian diusapkan kepada mata sambil lisannya dan hatinya membaca sebuah kalimat marhaban bi sayyidi wa habibi wa qurrati aini. Dalam teks yang pendek, marhaban bi habibi wa qurrati aini, yang artinya selamat datang, kami rindu kepada kekasih kami dan juga orang yang apabila kami lihat menyejukkan hati. Marhaban bi habibi wa qurrati aini. Dari mana amalan ini didapatkan oleh orang-orang tersebut? Setelah kita pelajari, ternyata terdapat beberapa kitab-kitab yang di dalamnya mensunnahkan, mengajarkan, menganjurkan amalan tersebut. Di antaranya di dalam kitab Mawahibul Jalil fi Syarhi Muhtasar Syekh Jalil jilid 3 halaman 355, di situ Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghribi berkata, wa ruwiya anil Khidir alaihissalam annahu qal. Beliau menuliskan ada sebuah riwayat yang didapatkan oleh seorang ulama, yang ulama tersebut berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam, di mana Nabi Khidir mengatakan, man qala hina yasma'ul muadzin yaqulu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barang siapa yang ketika mendengarkan muadzin ketika adzan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian orang tersebut mengatakan marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, summa yukabbilu ibhamaih, kemudian ia cium kedua ibu jarinya, wa yaj'aluhuma ala ainaih, kemudian ia tempelkan, ia usapkan kedua ibu jarinya kepada kedua matanya, lam ya'ma, maka dia tidak akan buta, walam yarmat abada, dan dia tidak akan mengalami penyakit mata selama-lamanya. Dalam kitab-kitab yang lain juga kita temukan, maka ia akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Asy-Syaukani berkata, lam yasih, sesungguhnya hadis yang mengatakan hal tersebut itu kedudukannya tidak sahih, tetapi kedudukannya adalah dhaif, sebagaimana dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah halaman 20. Adapun hadis-hadis yang lain atau riwayat-riwayat yang lain itu menunjukkan kalimah yang berbeda-beda. Jadi ada yang mengatakan sunnahnya adalah mengucapkan marhaban bi habibi wa qurrati aini. Dalam riwayat yang lain sambil mengusapkan ibu jari kepada mata, ada yang mengatakan sunnahnya mengatakan sallallahu alaika ya Rasulullah, salawat dari Allah untukmu wahai Rasulullah. Ada lagi yang mensunnahkan untuk mengucapkan kalimat qurrata bika aini ya Rasulullah, sesungguhnya mataku menjadi sangat indah, menjadi sangat puas ketika memandangmu ya Rasulullah. Atau doa yang lain, Allahumma matti'ni bis-sam'i wal basar, ya Allah sehatkanlah kami di dalam penglihatan dan juga pendengaran kami. Ada juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Ad-Dailami bahwa ketika mendengarkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah tersebut, kita jawab dengan kata-kata raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sehingga
apa kata para ulama radhiyallahu taala anhum? Hal ini merupakan sesuatu yang sifatnya tawassu', merupakan sesuatu yang sifatnya diperluas di dalam syariat. Artinya apa? Artinya sesuatu ini merupakan sesuatu yang memang lingkupnya sangat luas, sangat lebar, sehingga di situ terjadi banyak pandangan, di situ terjadi banyak pendapat dari para ulama radhiyallahu taala anhum. Kenapa begitu? Karena memang satu, berdoa itu hukumnya adalah sunnah dimanapun berada, kapanpun berada, dan doa apapun yang kita panjatkan hukumnya adalah sunnah. Dan yang kedua, ketika kita melakukan sesuatu, maka disunnahkan terhadap sesuatu yang kita lakukan tersebut, semua sunnahnya dihubungkan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Walaupun doa tersebut tidak bersumber dari Al-Quran atau tidak bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW, kita sendiri yang membuat, hukumnya adalah sunnah. Misal, ketika kita mandi, lalu kemudian kita mengguyur kepala kita. Lalu kemudian ketika mengguyur kepala kita, kita doa dalam hati, ya Allah, semoga kepalaku ini engkau beri ilmu, hikmah, hidayah, dan taufik darimu. Boleh apa tidak? Boleh. Ketika kita memakai sandal, maka kita disitu berdoa, ya Allah, sebagaimana saya menutupi kaki saya dengan sandal dari bebatuan dan kotoran-kotoran, semoga engkau juga menutupi kaki saya di akhirat dari menginjak batu-batu neraka. Boleh. Ketika kita berangkat kerja, ya Allah, sebagaimana engkau sehatkan saya ketika berangkat kerja, maka engkau sehatkan pula saya ketika pulang kerja. Boleh. Mengkhususkan meminta sehat ketika bekerja tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi itu adalah sebuah ibadah yang sifatnya mutlak. Artinya apa? Tidak terdapat aturan baku, aturan khusus di dalam pelaksanaannya. Dan itu dicontohkan oleh para ulama radhiyallahu taala anhum. Di antaranya mereka berlomba-lomba untuk membuat doa-doa yang indah dalam setiap gerakan yang ia lakukan. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan, ketika kita berwudu, ketika kita berkumur-kumur, maka sembari berkumur-kumur kita sembari doa, ya Allah, bersihkan gigi saya, bersihkan gusi saya, kuatkan akar-akar gigi saya, dan juga jadikan lisan saya mudah ketika mengucapkan la ilaha illallah ketika sakratul maut. Berarti ketika kumur-kumur berdoa yang ada hubungannya dengan kebaikan mulut. Ketika istinsyak, memasukkan air kepada hidung, maka disertai dengan doa, ya Allah, isilah hidung saya dengan udara-udara yang sehat, menyehatkan, dan tidak menjadikan maksiat kepadamu. Ketika membasuh hidung, maka berdoa sesuai dengan manfaat hidung. Begitu membasuh muka, ada doanya lagi. Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari di mana engkau hitamkan wajah musuh-musuhmu. Ketika membasuh wajah, berdoa yang berhubungan dengan wajah. Begitu terus. Sampai kaki juga berdoa yang berhubungan dengan kaki. Namanya apa? Tafaulan. Apapun yang kita lakukan, semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Inilah yang kemudian dikerjakan oleh para ulama radhiyallahu taala anhum dalam semua kegiatan kita, dihubungkan dengan Allah dan dihubungkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan bagaimana kita mendengarkan sebuah kisah dalam hadis di mana Sayyidina Bilal bin Rabbah ketika beliau diperintahkan oleh cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Bilal tidak pernah adzan sekali. Kenapa? Karena setiap beliau adzan beliau pingsan, setiap beliau adzan beliau pingsan. Tapi karena yang meminta adalah cucunya Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain, maka beliau mengiyakan untuk mengumandangkan adzan di Masjid Nabawi sebagaimana dulu Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan. Dan ketika sampai pada ucapan asyhadu anna Muhammadan, maka beliau tidak bisa melanjutkan ucapannya dan beliau langsung jatuh pingsan. Apa berarti yang ada di dalam hati dan pikirannya Sayyidina Bilal? Semuanya dipenuhi dengan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang ingin digapai oleh para ulama dan ingin diajarkan kepada santri-santri dan masyarakat secara umum. Bagaimana ketika lisannya mengucapkan nama seseorang yang ia cintai, yaitu Muhammad Rasulullah, bisa tersambung dan terkoneksi dengan hatinya, yang hatinya kemudian merasa Muhammad ini bukan nama orang biasa. Muhammad ini bukan nama tetangga saya. Muhammad ini bukan nama siapa-siapa, bukan. Tapi ini adalah nama kekasih saya.
Ini adalah nama orang yang apabila saya pandang akan menjadikan saya selamat. Maka mereka mengajarkan kepada anak-anak, kepada santri-santri, kepada jamaahnya, ayo kalau ada ucapan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka terus kemudian sembari menjawab adzan, sembari juga kita gerakkan ibu jari kita dan kita minta agar Allah Ta'ala mengizinkan mata kita untuk melihat beliau disertai dengan ungkapan cinta, marhaban bihabibi wa qurrati aini. Sebagaimana dulu para sahabat, diantaranya Abu Musa al-Ash'ari, diantaranya Imam Hasan bin Sabit dan sahabat-sahabat yang lainnya memuji, menyebutkan kecintaan, bait-bait dan syair kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih lagi di dalam kitab Kashful Khafa disebutkan bahwa ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga pernah melakukan hal yang demikian. Sehingga sesuatu yang dilakukan bukan sesuatu yang sifatnya permanen dari segi cara, aturan dan sebagainya, tapi termasuk ibadah yang sifatnya mutlaqah, ibadah yang tidak terikat dengan cara tertentu, dengan bentuk tertentu, dengan waktu dan tempat tertentu. Ibadah doa. Maka kita punya senjata doa, diajarkan oleh para ulama hampir di setiap lini apapun yang kita kerjakan disambungkan dengan Allah, disambungkan dengan Rasulullah. Niatnya ketika menyebutkan nama Muhammad Rasulullah, mendengarkan nama Muhammad Rasulullah ketika adzan, frekuensinya kita samakan dengan frekuensinya Sayyidina Bilal, frekuensinya kita samakan dengan frekuensinya para sahabat yang mata mereka mampu memandang Rasulullah karena diizinkan untuk hidup bersama dengan beliau. Nah, kita yang belum pernah memandang Rasulullah, ketika disebutkan nama Muhammad Rasulullah, kita ucapkan dengan kata-kata marhaban bihabibi wa qurrati aini, seakan-akan Rasulullah berada di hadapan kita sembari doa, ya Allah, pertemukan kami, izinkan kami, jangan haramkan mata kami untuk melihat kekasih kami Nabi Muhammad SAW yang menjadi qurrati aini, yang menjadi orang yang apabila dipandang menyejukkan mata dan hati kami. Begitu jawaban dari kami. Apabila ingin melaksanakan, maka laksanakanlah dengan niat untuk tabarruk dan tafaul dengan apa yang dilakukan oleh para ulama dan kaum solihin rahimahumullahu ta'ala. Dan apabila tidak berniat untuk melaksanakannya, tidak menjadi masalah, karena ini bukan merupakan sesuatu yang sifatnya diwajibkan oleh syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.